Hari ini kita akan membahas topik emergensi bagian kardiovaskular. Kasusnya, seorang laki-laki usia 55 tahun datang ke UGD dengan keluhan sesak nafas sejak 1 jam yang lalu. Tidak berkurang dengan istirahat. Riwayat hipertensi dijumpai. Saat ini pemeriksaan fisik didapatkan tensi 180/100 mmHg, nadi 120 kali per menit, respiratory rate 30 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Pemeriksaan paru didapatkan adanya rongki pada kedua lapangan paru. Terapi awal yang diberikan adalah kita identifikasi dulu masalah pada kasus ini. Jadi pada kasus ini pasien datang dengan kondisi sesak nafas mendadak sejak 1 jam yang lalu. Tidak berkurang dengan istirahat. Ada riwayat hipertensi, saat ini tensinya tinggi, nadi cepat, dan respiratory rate-nya juga meningkat. Kemudian adanya rongki pada kedua lapangan paru. Kemungkinan kasus ini merupakan kondisi suatu edema paru akut. Akut lung ödem, ALO nama lainnya ya. Kenapa seperti itu? Karena dari karakteristik sesak nafasnya. Jadi edema paru akut ini adalah kondisi sesak nafas yang dia sifatnya akut, cepat, tiba-tiba. Kemudian sesak nafasnya biasanya memberat jika posisi pasien berbaring. Jadi memberat dengan berbaring. Kemudian pada pemeriksaan fisik tentu kita temukan adanya rongki ya, karena ada edema, ada cairan di dalam paru-parunya. Untuk kondisi edema paru akut yang harus kita lakukan adalah pertama kali kita berikan oksigen dulu terlebih dahulu dengan dosis tinggi 15 liter per menit melalui sungkup. Posisikan pasien dalam posisi duduk tentunya ya, karena seperti tadi kita bilang pasien akan merasa lebih sesak jika dalam kondisi berbaring. Dia lebih nyaman kondisi duduk yang membungkuk seperti itu untuk mengurangi edema parunya. Setelah itu, pilihan pertama kita, langkah pertama kita berikan nitrat atau ISDN sublingual sebanyak 5 mg. Tapi pemberian ISDN atau nitrat ini harus kita pertimbangkan dulu dengan syarat pasien tidak boleh dalam keadaan hipotensi. Jika pasien dalam keadaan tensi normal atau tinggi, maka nitrat dapat diberikan dan dapat diulangi sampai 3 kali. Kemudian kita juga berikan furosemid dengan dosis 1-2 mg per kilo sambil kita lakukan pemasangan kateter. Lalu kita juga berikan morfin. Nah, jadi step kita yang pertama adalah pemberian ISDN untuk obat-obatannya ya. Kalau non farmakologi pertama oksigen tentunya. Dengan ISDN lalu furosemid dan morfin. Tapi untuk ISDN kita cek dulu apakah ada kontraindikasi. Pada kasus ini tensinya tinggi 180, berarti pemberian ISDN aman diberikan atau turunan nitrat ya. Jadi yang kita berikan pertama adalah nitrat terlebih dahulu. Kemudian jika belum turun juga baru kita berikan loop diuretik yaitu furosemid.